Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Di segmen ini kita telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Ahmad Yuryanto, Sekditjen P2P Kementerian Kesehatan. Pak Yuri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pak Yuri, ini wabah virus corona efeknya sudah kemana-mana, Pak. Tapi saya ingin tanya dulu mengenai upaya komprehensif dari pemerintah sendiri. Apakah pemerintah dan juga khususnya Kementerian Kesehatan yakin bahwa pemerintah Indonesia sudah betul-betul melakukan upaya yang komprehensif untuk betul-betul mencegah virus corona ini masuk ke Indonesia, Pak Yuri? Ya, yang pertama kita punya standar ya di dalam bekerja itu. Dan ini juga sudah kita lakukan bukan hanya pada saat kemudian COVID virus ini masuk dan menjadi permasalahan sekarang. Dari tahun 2011 kita sudah melakukan pengawasan yang ketat, bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi yang kita kenal sebagai MERS coronavirus. Ini jenis coronavirus yang berasal dari Middle East dan ini menjadi ancaman kita yang terus-menerus kita waspadai karena perjalanan ibadah haji dan umroh itu cukup banyak. Ya. Sehingga kemudian dengan adanya kasus yang sekarang ini bukan berarti kita membangun sistem yang baru, tapi menguatkan sistem yang selama ini sudah berlangsung. Baik, tapi ada cerita gini Pak Yuri bahwa ada perlakuan yang berbeda observasinya ketika kemudian ini cerita yang mungkin bisa dikonfirmasi kebenarannya ketika warga negara Indonesia datang ke negara lain begitu Singapura dilakukan proses pengecekan kesehatan yang lebih ketat, sedangkan kalau ketika balik ke Indonesia ini bisa dikatakan lebih longgar begitu Pak Yuri. Halo. Ya, Pak Yuri. Ya. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, enggak, pertanyaan yang terakhir tadi putus audionya. Ya, Pak Yuri begini, ada kemudian cerita yang bisa dikonfirmasi bahwa warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan ketika kembali ke Indonesia ini mendapatkan perlakuan di pintu-pintu masuk di bandara begitu, mendapatkan perlakuan yang berbeda, Pak. Ketika mereka masuk ke Singapura, misalnya mereka mendapatkan proses pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat dibandingkan ketika mereka pulang ke Indonesia. Nah, ini bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan mengawasi bahwa betul-betul di pintu-pintu masuk Indonesia ini wisatawan maupun warga negara Indonesia betul-betul dilakukan proses pengecekan yang betul-betul ketat, Pak? Ya, kita tidak kemudian mengikuti irama yang tidak menjadi standar kita ya. Semua orang yang masuk ke Indonesia dari daerah yang atau dari negara yang sudah terinfeksi dan ada kasus confirm positif misalnya, itu bukan berarti kemudian kita biarkan saja. Itu kita kriteriakan dalam ODP, orang dalam pemantauan. Pada saat dia datang tentunya menjadi tugas kita untuk langsung melakukan cek fisik. Apakah orang itu sedang mengalami sakit yang ditandai misalnya dengan keluhan batuk atau demam. Kita tidak pernah mempublikasikan bahwa ada banyak sekali kedatangan orang asing ke Indonesia yang menunjukkan keluhan itu dan kemudian kita minta dia untuk kembali lagi, tidak boleh masuk. Itu kita lakukan. Ada lebih dari 100 orang lah yang kita perlakukan seperti itu. Karena memang kita melakukan cegah tangkal ini secara maksimal ya. Kemudian orang-orang yang kita masukkan dalam status orang dalam pemantauan ini, kita akan pantau ketat sampai dengan perjalanan mereka. Ini kan kontak tracing selama berada di Indonesia pada 14 hari pertama. Itu kita lakukan juga dengan melibatkan seluruh jajaran dinas kesehatan di wilayah. Ini sudah SOP standar kita. Baik. Sejauh ini negatif Pak Yuri hasil observasinya? Kita berbicara data bahwa semua orang yang kemudian ODP, orang dalam pemantauan dan kemudian mengalami keluhan sakit ya, yang mengarah ke tanda-tanda infeksi saluran pernapasan, jadi misalnya ada demam, batuk, kemudian ada keluhan dalam bernapas. Ini langsung kita ambil spesimennya untuk kita periksa. Ini sebenarnya kita turunkan standarnya. Semula hanya kita perlakukan untuk suspek. Sekarang orang dalam pemantauan pun kalau mengalami keluhan itu langsung kita masukkan dalam pasien, kriteria pasien dalam pengawas. Baik. Ini yang kita lakukan. Baik, Pak Yuri, terakhir, apakah rumah sakit yang berada di daerah, apakah mereka juga mampu mendeteksi virus corona ini, Pak? Kita
spesimen yang kita terima terakhir ini sudah dikirim dari 44 rumah sakit di 22 provinsi. Artinya mereka merespon sesuai dengan SOP-nya. Jangan diartikan bahwa semua rumah sakit itu harus punya ruang isolasi dengan tekanan negatif. Tidak, itu kan hanya atas indikasi untuk orang-orang yang memang kita curigai sebagai suspek ya, dengan kontak positif yang jelas. Kebanyakan kasus yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu adalah influenza yang disebabkan oleh jenis virus yang bukan corona. Ini yang kita dapatkan dari datanya. Tentunya kita berbasis pada data. Kalau memang di dalam data itu tidak ada yang positif, kita nggak mungkin mengatakan positif demi memuaskan orang yang pingin Indonesia ada yang positif kan. Oke, baik. Pak Yuri, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Yuri. Baik, kembali kita diskusi sedikit sebelum kita jeda. Mas Kohar, jumlah yang terjangkit update terakhir itu tadi sudah mencapai 88.000, jumlah kematian hampir 3.000. Nah, banyak orang yang mungkin masih ragu, Mas Kohar, masa sih betul-betul nggak masuk Indonesia? Nah ini bagaimana Mas Kohar? Ya kan keraguan itu sudah beberapa pekan yang lalu kan juga. Dari Harvard, kemudian Sydney Morning Herald membuat analisis, The Age, media The Age itu juga membuat analisis. Karena kecurigaan mereka didasarkan atas ya paling tidak karena mereka menduga alat pemeriksaan Indonesia yang belum berada pada standar yang sangat presisi. Artinya apa? Alat deteksi, alat pereaksi kimia yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendeteksi COVID-19 ini dianggap oleh mereka, dicurigai oleh mereka belum sampai pada titik presisi yang utama. Itulah yang menyebabkan ketika dites pertama mungkin negatif karena reaksi kimianya mungkin berbeda. Tetapi boleh-boleh saja orang punya analisis seperti itu. Tetapi kan faktanya yang punya otoritas di Republik ini baru saja disampaikan, ditegaskan lagi oleh Sesdijen P2P bahwa sampai detik ini negatif dan tidak mungkin hal yang negatif dijadikan positif demi memuaskan kan katanya tadi, demi memuaskan pihak-pihak yang menginginkan Indonesia ada yang terkena virus. Tentu saja kita berharap, semuanya berharap agar Indonesia betul-betul bebas. Nah, dalam rangka untuk tetap agar Indonesia bebas itu, maka kita harus waspada. Langkah komprehensif harus dilakukan. Orang boleh bercuriga, Harvard boleh bercuriga, Sydney Morning Herald boleh membuat analisis, kemudian The Age juga boleh melakukan analisis, tetapi faktanya memang kita punya pengalaman panjang dengan virus ini. Tadi yang sempat disebutkan oleh Pak Sesdijen tadi adalah MERS yang dari Middle East, dari Timur Tengah. Nah, pada waktu itu 27 negara kena, menimpa tahun 2012 ya. Menimpa 27 negara, tetapi tidak Indonesia. Indonesia baru ditemukan ada satu yang positif itu ketika virus itu sudah selesai. Dan itu pun 1 tahun kemudian setelah selesai. Artinya dan hanya satu. Itu membuktikan bahwa kita punya pengalaman, kita punya cara, sudah punya mekanisme. Maka tadi perlakuan yang sama karena MERS ini kan juga tidak jauh berbeda, ini juga corona juga, tetapi satu keluarga dengan corona tetapi berbeda jenisnya saja, itu sudah bisa ditangani. Bahkan jauh sebelum itu, ketika SARS, ketika tahun 2002-2003, itu 26 negara kena, tetapi tidak satu pun ditemukan di Indonesia. Hingga akhir 2003, itu tidak ada Indonesia yang terdeteksi terkena SARS. Padahal waktu itu 8.000 ya, 8.000 orang terkena. Memang dulu sempat awal-awal kemarin sempat dikatakan SARS lebih berbahaya dari COVID-19, tapi faktanya ternyata sekarang tidak ada negara yang boleh berleha-leha. Intinya begitu. Sebetulnya warning ini dinyatakan bahwa tidak boleh ada negara yang tenang-tenang saja menghadapi virus ini. Baik, kita akan bahas lebih lanjut Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini.
Di segmen ini pemirsa kita akan mulai menerima telepon dari Anda. Kita akan sapa Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Penelpon pertama kita, Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Egan, selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak Mauhalizar. Silakan Pak Mauhalizar. Sebagai wabah yang telah menghantui dan membuat panik hampir seluruh manusia, Corona juga telah melumpuhkan sendi-sendi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini jelas di luar kemampuan siapapun untuk mengendalikannya. Ya. Untuk itu, Indonesia harus memperlakukan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa atau force major. Sehingga pemerintah betul-betul dapat mengambil kebijakan secara komprehensif, secara menyeluruh. Seperti halnya di beberapa negara lain, misalnya saja, salah satunya Jepang. Itu sudah menutup tempat hiburan seperti Disney, terus sholat Jumat. Malahan itu Perdana Menteri mengatakan akan meliburkan sekolah. Terus di Eropa sudah ada daerah-daerah yang diisolasi. Terus Timur Tengah sudah mulai. Jadi kejadian ini memang kejadian yang luar biasa. Jadi pemerintah harus benar-benar dapat memberikan informasi sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin tentang corona. Baik keadaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jangan justru terjadi informasi liar atau hoax yang benar-benar dapat meresahkan masyarakat. Jadi bila negara tidak sungguh-sungguh menangani isu corona ini, dikhawatirkan ekonomi yang telah dengan susah payah kita bangun sebelumnya, ini benar-benar akan dapat runtuh kembali. Seperti UKM misalnya yang masih sangat labil. Kemudian terima kasihlah negara telah meluncurkan 10 triliun sebagai stimulus bagi sektor pariwisata. Namun sektor lain juga harus diperhatikan karena sektor-sektor lain juga sangat menentukan ekonomi ke depan. Jadi ini saatnya memang Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa sistem sanitasi dan kesadaran warga negara untuk terbiasa hidup sehat itu di atas rata-rata orang Asia. Ya. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar. Saya beralih ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Wabah virus corona dari Wuhan, Cina saat ini telah menjalar secara global yaitu di 50 negara di 5 benua. Di mana jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 2.858 orang dan infeksi mencapai 83.269 orang. Padahal Mas, sehari yang lalu jumlah yang meninggal dunia masih di angka 2.804 orang, yang terinfeksi 82.171 orang dan menjalar di 37 negara. Negara yang mengalami korban terbanyak Mas yaitu di atas 100 adalah Cina, Korea Selatan, Italia, Jepang, dan Iran. Dan kemudian yang di bawah 100 antara lain ada negara Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Bahrain, Thailand, dan 40 negara lainnya. Dan syukurlah bahwa hingga saat ini negara Indonesia masih dinyatakan bersih dari virus corona tersebut. Akan tetapi Mas, kita semua harus selalu waspada dengan wabah virus corona tersebut. Kita percayakan kepada pemerintah yang hingga saat ini terus bekerja keras dan secara profesional di dalam menghadapi wabah virus corona yang telah mendunia ini. Yaitu antara lain Mas, dengan pola screening lalu lintas orang dan barang yang ekstra ketat. Kemudian juga pelaksanaan rehabilitasi, observasi, dan isolasi yang secara khusus dan profesional. Kemudian Mas, terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi yang saat ini menghentikan sementara kegiatan umrohnya, maka pemerintah Indonesia diharapkan melakukan langkah khusus untuk pendekatan agar tetap bisa melakukan umroh sekalipun dengan kuota yang terbatas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Kita akan bahas sedikit sebelum kita jeda. Mas Kohar, apakah perlu Indonesia sudah sama seperti Jepang? Menutup pusat-pusat hiburan, lalu kemudian sekolah dihentikan, seperti itu Mas? Kalau kita melakukan seperti itu dasarnya apa? Nah, publik justru akan bertanya, akan menggugat malah mungkin pada pemerintah, apa dasarnya pemerintah Indonesia harus menutup tempat-tempat hiburan, meliburkan sekolah-sekolah. Wong faktanya sampai detik ini masih negatif, tidak ada. Kita boleh
waspada terhadap virus itu, tetapi kita jangan fobia, jangan mengembangkan fobia, jangan mengembangkan ketakutan yang berlebihan, yang basis faktanya masih belum ada. Kecuali misalnya sudah ditemukan ada beberapa yang terkena negatif. Ada level-level kan tertentu. Bencana itu kan ketentuannya level. Nah, perkara level itu bisa dinaikkan dalam tempo jam atau bahkan mungkin hari, itu lain soal. Tetapi yang paling pasti harus ada basis argumentasinya yang jelas. Tapi kalau sebagai langkah pencegahan, Mas, nanti kalau udah ternyata terjangkit satu baru nyesel, nanti ntar gimana? Enggak. Jadi begini, pencegahan tetap harus dilakukan. Pintu-pintu masuk menuju ini harus betul-betul di-screening secara ketat. Tes untuk melihat orang itu dari sisi suhu minimal, mengenali mereka-mereka, apakah mereka ini termasuk terpapar atau tidak. Kalau kemudian mereka terpapar itu sakit sedikit saja mereka mestinya kemana, apalagi setelah mereka dari luar negeri, itu tetap harus dilakukan. Tetapi bukan berarti meliburkan sekolah langsung, kemudian meliburkan tempat pariwisata dan seterusnya yang membuat ekonomi kemudian justru tidak bergerak sama sekali. Itu juga merugikan masyarakat. Jadi jangan mengembangkan sesuatu atau mengusulkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak memiliki basis argumentasinya. Kalau kita melakukan itu namanya sudah bukan waspada lagi, tapi itu ketakutan atau fobia malah. Sebetulnya. Berarti yang paling bisa dilakukan proses screening itu harus betul-betul. Iya. Kalau screening ketat itu harus dilakukan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana. Editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Mas Kohar, banyak atau bahkan mungkin sebagian orang, kalau tidak mau dikatakan banyak begitu, yang mungkin tidak menyangka bahwa efek dan dampak dari virus corona ini udah kemana-mana, Mas. Rupiah 14.400 kemarin sempat menyentuh, IHSG juga jeblok dari secara ekonomi. Bahkan Arab Saudi juga sudah melakukan pembatasan, yang umroh juga terbatasi. Nah ini kan menimbulkan kecemasan juga, Mas. Ini sampai kapan juga kita juga belum memperkirakan sampai kapan kemudian dampak ini bisa akan terus berlanjut. Ya, paling tidak begini, kita sudah punya modal bagaimana sebuah kecemasan berlebihan itu akhirnya meruntuhkan kita. Pada tahun 98 ketika krisis moneter, tahun 2008, itu semua sebetulnya dipicu dari kekhawatiran yang berlebihan. Ketika kekhawatiran yang berlebihan maka muncul rush kan. Penarikan besar-besaran uang dari bank yang kemudian menyebabkan bank-bank pada kolaps. Nah, pada titik itu kemudian ekonomi kita ketika bank kolaps, ekonomi kita akan susah bergerak. Karena pada situasi sekarang tentu saja sudah semakin jauh berubah. Tidak ada negara yang bisa tenang karena semua negara saling terhubung menjadi masyarakat global. Memproteksi satu tapi kemudian kita bisa dituntut oleh yang lain seperti kemarin ketika Donald Trump meminta WTO untuk mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang. Akhirnya kita dianggap sebagai negara maju, belum terlalu maju tapi juga sudah lepas dari negara berkembang. Risikonya bunga utang menjadi naik gitu kan. Kita tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagaimana negara berkembang. Itu tentu saja merupakan tantangan. Karena itu mengelola situasi dalam situasi seperti sekarang ini merupakan tantangan yang luar biasa. Prediksi pertumbuhan kita diperkirakan dengan adanya virus corona ini kemungkinan bisa 4%, bisa 4,5, 4,6. Ada yang secara optimistis masih mengatakan mungkin 4,9. 5 udah susah, Mas. Kalau kita bisa mencapai 5 itu sebuah anugerah yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai benar, nanti dikejar di ujung. Tetapi memang satu yang harus kita ketahui bahwa penyebaran virus corona yang sedemikian cepat, yang sudah menjurus ke pandemi, karena sudah lebih dari 50 negara di 5 benua terpapar, itu membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kewaspadaan ekstra loh ya, bukan ketakutan yang ekstra. Karena ketakutan itu akan melahirkan kecemasan. Kecemasan itu apapun itu melahirkan kemudian fobia. Nah, ketika orang sudah fobia, melihat sedikit saja sudah ketakutan luar biasa. Tapi gimana? Termasuk seperti tadi itu. Gimana nggak panik, Mas? Ini kalau ngelihat negara-negara lain kan sudah sampai kemana-mana tuh.
Kemarin di Italia bahkan sampai pertandingan olahraga gitu Sepak tanpa bola, penonton. Juventus, begitu. Juventus lawan Roma kalau nggak salah. Betul. Lalu kemudian Arab Saudi seperti itu kebijakannya. Ya. Negara-negara tersebut tuh melakukan langkah-langkah Iran sedemikian membatalkan sholat Jumat, Ya. menghimbau warganya untuk tidak sholat Jumat di masjid, mereka bisa sholat di rumah-rumah. Karena ada basis argumentasinya. Kenapa Italia melakukan itu? Kenapa Italia misalnya ketika pertandingan antara Barcelona melawan Napoli kemarin, tim dari Barcelona juga di screening demi dari virus corona, menghindari virus corona yang berkembang. Karena perkembangan virus corona di Italia sangat cepat. Sudah ada ratusan orang, kan? 800 kan? 800 lebih malahan yang terpapar oleh virus corona. Dan sudah ada korban juga. Di Iran itu juga sudah ada korban besar lagi kan 26 sekitar. Bahkan virus corona di Iran sampai mengenai wakil presiden urusan wanita. Kan di sana ada beberapa wakil presiden. Nah, salah satu wakil presiden urusan wanita terkena virus corona dan cepat sekali menyebar dan bahkan menimbulkan tadi itu 26 kematian meskipun beberapa di antaranya adalah usia lanjut yang sistem imunologinya rendah gitu. Tetapi paling tidak itu menjadi dasar kenapa kemudian mereka sampai menutup beberapa tempat, melarang orang untuk terlalu banyak beraktivitas di luar, membatalkan sholat Jumat, menutup lapangan dari penonton. Itu karena ada dasar yang sangat kuat. Sementara di Indonesia sampai detik ini belum ditemukan satupun ya, mudah-mudahan seterusnya, belum ditemukan satupun yang terkena dampak corona, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuat larangan-larangan yang justru melahirkan kecemasan baru, menimbulkan kepanikan, bahkan fobia, nanti ya semakin tidak karu-karuan. Baik, Mas Gol, terima kasih telah bergabung sama kami di pagi hari. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas Gol. Selamat pagi. Pemirsa, tidak ada satu negara pun yang bisa terbebas dari risiko terpapar corona. Langkah antisipasi dan mitigasi atas pandemi corona pun bukan lagi merupakan pilihan. Pendekatan terhadap gejala COVID-19 yang kian pandemik tidak boleh diperlakukan dengan langkah bisnis as usual. Negara dan masyarakat harus bahu-membahu mengantisipasi secara komprehensif dampak pandemi ini terhadap seluruh aspek kehidupan. Jika tidak diantisipasi dan dimitigasi dengan baik, pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat melumpuhkan ekonomi negara. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.